Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariati, NPM A1D0191042 dari kelas 5B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik-baik semua, sehat-sehat semua ya. Jangan lupa protokol kesehatannya tetap dilaksanakan dan juga tetap memakai masker, serta di sini sudah vaksin semua ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kepada ketua kelas silahkan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Ibu akan melihat partisipan, jadi jika tidak ada yang hadir, nanti itu tolong diberikan keterangannya kepada Ibu. Baiklah, pada minggu ini kita akan belajar mengenai protista. Jadi tolong pelajarannya disimak dengan baik, karena pada pelajaran minggu lalu itu hasil ulangannya sudah baik, namun ada beberapa orang yang nilainya masih di bawah KKM. Jadi tolong untuk pelajaran yang sekarang itu lebih ditingkatkan lagi semangat belajarnya. Baiklah, langsung kita mulai saja pelajaran pada pagi hari ini ya. Tolong disimak dengan baik apa yang akan Ibu sampaikan. Baiklah anak-anak, untuk yang pertama yaitu pengertian dari klasifikasi protista ini. Yang pertama, ada yang tahu apa itu protista? Protista ini merupakan makhluk hidup bersel satu atau bersel banyak dan banyak memiliki membran inti. Kemudian selnya itu bersifat eukariot. Protista ini bukan merupakan hewan juga tumbuhan. Namun protista ini menyerupai tumbuhan atau menyerupai jamur. Nah, di sini juga dijelaskan ya anak-anak bahwa semua makhluk hidup eukariotik itu yang bukan merupakan hewan dan tumbuhan masuk ke dalam kelompok protista. Kemudian ada berapa sih klasifikasi dalam protista itu? Klasifikasi dalam protista ini anak-anak ada 3. Yang pertama itu ada protista mirip jamur, yang kedua protista mirip tumbuhan seperti ganggang atau alga. Kemudian yang ketiga itu ada protista yang mirip dengan hewan atau protozoa. Di sini juga dapat anak-anak lihat bahwa protista itu yang mirip jamur itu dibedakan atas 2. Yang pertama itu ada jamur lendir atau mycomycota, yang kemudian ada jamur air atau oomycota. Nah, jamur lendir ini dibagi menjadi jamur lendir bersekat dan jamur lendir yang tidak bersekat. Nah, gambarnya bisa anak-anak lihat pada tampilan yang sudah Ibu bagikan. Nah, kemudian di sini juga ada gambar yang mencontohkan dari protista mirip tumbuhan atau ganggang, juga bisa disebut juga dengan alga. Ada ganggang merah pada gambar yang atas. Ganggang merah ini juga disebut juga dengan rhodophyta. Kemudian ada ganggang coklat atau pheophyta. Nah, gambarnya silahkan anak-anak perhatikan karena nanti akan masuk ke dalam gambar ini akan masuk ke dalam kuis. Jadi anak-anak perhatikan dengan baik. Kemudian ada ganggang hijau atau chlorophyta dan ganggang pirang keemasan seperti chrysophyta. Gambarnya bisa anak-anak lihat dan baca keterangannya pada gambar yang sudah Ibu bagikan. Kemudian ada protista yang mirip hewan. Nah, protista mirip hewan ini sering disebut juga dengan protozoa. Protozoa ini hidupnya di air selokan, di parit, sungai, dan waduk. Protozoa ini juga bisa hidup di laut, di permukaan tanah, di rendaman jerami, dan juga di dalam tubuh makhluk hidup lain atau di dalam jasad yang sudah mati. Nah, protista yang mirip hewan ini atau protozoa merupakan makhluk yang bersel satu yang bersifat mikroskopis. Kemudian di sini ada yang tahu bagaimana cara perkembangbiakan dari protozoa ini? Iya benar. Perkembangbiakan dari protozoa ini dapat melalui cara aseksual dan cara seksual. Aseksual, cara yang dilakukan itu melalui membelah diri, sedangkan secara seksual melalui konjugasi. Protista ini yang menyerupai hewan atau protozoa itu
meliputi dari filum rhizopoda atau berkaki semu, flagellata atau berbulu cambuk, kemudian ciliata, berambut getar, dan sporozoa atau penghasil spora. Paham ya sampai sini? Gambarnya bisa kalian perhatikan pada PPT yang telah Ibu bagikan. Kemudian ada peranan protozoa dalam kehidupan. Protista itu ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Ada yang tahu contoh dari protista yang menguntungkan? Contoh dari protista yang menguntungkan ini yang pertama ada Euglena viridis atau protista yang berperan sebagai indikator polusi air atau sungai. Kemudian ada yang namanya fosil foraminifera atau Globigerina yang digunakan untuk penanda atau marker umur batuan sedimen dan petunjuk pencarian sumber minyak bumi. Selain keuntungannya dalam kehidupan, protista ini juga mempunyai peran yang merugikan. Peran yang merugikan itu bisa kalian lihat pada PPT yang sudah Ibu bagikan. Itu yang pertama ada Plasmodium yang dapat menyebabkan penyakit malaria. Baiklah, itu PPT yang Ibu bagikan dan video yang Ibu bagikan. Di sini apakah kalian sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan seputar protista? Baiklah, jika tidak ada, di sini Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Nanti kalian akan melakukan pengamatan dan juga dalam pengamatan nanti Ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian isi setelah melakukan pengamatan. Di mana kalian nanti akan mengamati protista yang menyerupai hewan dan tumbuhan itu dengan bahan air sungai atau air di dalam parit. Nanti kalian amati dengan sesuai petunjuk yang ada pada LKPD dan kalian isikan hasil yang sudah kalian dapatkan ke dalam LKPD. Apakah ada yang ingin ditanyakan seputar tugas dari LKPD? Jika tidak ada, Ibu memberikan waktu 30 menit untuk melakukan pengamatan dan juga nanti LKPD-nya diisi dan dikumpulkan kepada Ibu. Baiklah, pengamatannya sudah selesai dan LKPD-nya sudah dikumpulkan. Di sini, apakah ada dari masing-masing kelompok yang ingin maju untuk mempresentasikan hasil dari pengamatannya? Ya, terima kasih untuk kelompok yang sudah maju. Jadi, untuk tugas di rumah yang dikumpulkan minggu depan, kalian membuat laporan mengenai protista dengan judul peranan protista dalam kehidupan. Nah, laporannya itu nanti per kelompok dan dikumpulkan pada minggu depan saat pelajaran. Ibu harap tidak ada yang telat mengumpulkan dan juga semua mengumpulkan. Baiklah, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah jelas semua mengenai tugasnya juga? Jika tidak ada, sebelum kita tutup pada pelajaran pada hari ini, untuk minggu depan tugasnya dikumpulkan tepat waktu ya. Ibu ingin meminta maaf jika dalam penyampaian materi tadi ada kesalahan atau yang menyinggung perkataan yang menyinggung kalian semua. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, kepada ketua kelas silahkan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa selesai, terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.